Hai guys, ada 3 cara untuk mengetahui apakah project crypto itu scam atau tidak. Ala SEC, kita lihat apa yang dikatakan oleh Gary Gensler. Ada juga analisa harga Bitcoin dan S&P 500. Adopsi kripto yang semakin bertambah dan 2 koin request dari teman-teman. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Sebelumnya saya minta tolong untuk teman-teman untuk mengisi voting sederhana ini, tipe konten kripto apa yang kamu senangi, perkembangan isu dunia, CBDC suku bunga inflasi, atau GameFi Metaverse Play to Earn berpotensi, cuplikan game, berita NFT, peluang NFT berpotensi, info brand artis yang membuat NFT, atau analisa altcoin berpotensi, narasi yang akan booming, koin micin, atau peluang airdrop dengan kerjakan tugas DeFi yang belum ada koinnya. Teman-teman bisa bantu voting ini biar saya bisa menyajikan informasi konten-konten yang bermanfaat buat teman-teman. Akan saya taruh linknya di deskripsi. Sekarang kita akan lihat ke technical analysis Bitcoin, di mana harga Bitcoin masih berada di dalam parallel channel ini yang arahnya itu ke atas, dan selama beberapa hari terakhir, seminggu terakhir, Bitcoin itu sideways di rentang harga 22.300 sampai ke 23.300-an. Jadi di situ-situ saja, tidak ada perubahan yang terlalu kuat. Bertahan di atas daripada garis bawah parallel channel ini harus bisa bertahan, kalau tidak dia bisa turun ke bawah. Dan kalau misalnya bisa bertahan, dia bisa ada potensi untuk ke 25.000. Target atas masih sama, 25.000 akhir weekend ini, mungkin besok ya teman-teman, saya tidak tahu. Tapi itu dari Fibonacci time zone saja. Kalau kita cek dari sini, terus kita arahkan ke sini, maka itu sekitar tanggal 29, yaitu besok jam 3 sore. Di 25.000, di sana ada potensi koreksi yang lebih besar untuk terjadi, karena 25.000 ini adalah daerah yang sangat penting sekali menentukan apakah kita itu bisa membuat yang namanya higher high di dalam candle weekly-nya atau tidak. Selanjutnya adalah S&P 500, di mana ada pergerakan yang cukup bullish, di mana dia baru saja breakout ke atas daripada pola downtrend ini yang selama ini menahan harga indeks saham S&P. Ini merupakan tanda awal bullish, dan ini juga baik untuk Bitcoin karena Bitcoin mengikuti harga saham. Selanjutnya ada berita yang cukup menarik ini dari Senat, di mana ada seorang Senat, Ted Cruz, yang mempropos bahwa semua restoran, kafe, dan mesin atau vending machines di Capitol Hill itu untuk menerima pembayaran menggunakan Bitcoin ya. Kalau misalnya berhasil, maka akan membukakan pikiran yang baru bagi orang-orang yang belum pernah menggunakan Bitcoin sebelumnya, dan ini akan berefek besar kepada para regulator yang membuat peraturan-peraturan mengenai cryptocurrency, Bitcoin, dan selanjutnya. Akan banyak orang yang baru sadar bahwa Bitcoin itu sangat inovatif sekali dan sangat bermanfaat sekali untuk kehidupan sehari-hari, dan makin banyak orang yang bisa mendukung Bitcoin, apalagi ini adalah regulator, jadi efeknya lebih besar lagi. Sekarang kita akan lihat apa 3 cara untuk melihat kalau suatu project crypto itu scam atau tidak ala Gary Gensler. Apakah susah untuk mengetahui sebuah kripto itu scam atau tidak? Menurut Gary Gensler, tidak terlalu susah sebenarnya. Kalau sesuatu itu kelihatannya too good to be true, dan seringkali ini terjadi ya, maka ada beberapa bendera merah yang teman-teman bisa lihat kalau dia itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Secara umum, Gensler ini memberikan 3 arahan. Pertama itu adalah kalau suatu project crypto itu tidak bisa memberikan dokumentasi yang jelas mengenai bagaimana blockchain tersebut itu bekerja atau rencana dia untuk mencapai goal-goal tersebut, maka itu scam. Project tersebut tidak bisa mendemonstrasikan kalau project crypto tersebut patuh terhadap hukum, maka itu scam. Dan kalau misalnya project tersebut tidak dengan mudah menjelaskan apa sebenarnya hal yang mereka tawarkan itu, maka mereka kemungkinan scam. Gensler juga bilang kalau misalnya ada penawaran dengan return yang cukup tinggi, ini merupakan bendera merah, dan memberikan warning kepada project-project yang terlalu complicated atau terlalu rumit, atau yang membuat calon investor untuk
buru-buru membuat sebuah keputusan dan membuat mereka merasa FOMO, maka ini harus dipertanyakan. Secara umum saya setuju apa yang dikatakan oleh Gary Gensler ini adalah hal-hal yang menurut saya kita perlu lihat melihat suatu project ya teman-teman. Hal-hal yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan itu kita perlu pertanyakan dan kita analisa lebih dalam lagi. Salah satu contoh kasusnya adalah Anchor Protocol yang ada dibuat oleh Terra Luna tersebut menjanjikan 20% per tahun untuk orang-orang yang men-stake UST mereka di protokol DeFi tersebut. Dan selanjutnya saya akan mereview 2 koin request daripada teman-teman. Koin ini tergolong koin micin karena market cap-nya itu tidak terlalu besar, 17 juta. Namanya adalah Lossless, market cap 17 juta, circulating supply-nya 60% daripada maximum supply-nya, jadi tidak ada masalah yang berarti. Untuk tokenomics-nya, volume tradingnya itu kecil, sebenarnya 300.000 saja. Ini koin yang belum terlalu terkenal, dan untuk exchange-nya hanya berada di satu exchange besar saja, yaitu KuCoin. Dari segi fundamental, saya melihat kalau Lossless ini dia bergerak di bidang keamanan, di mana dia berusaha untuk menjaga suatu smart contract itu agar tidak kena hack ya. Dengan dia baru saja launching yang namanya itu Aegis. Jadi mereka men-scan semua transaksi yang ada dan mereka menandai transaksi-transaksi yang mencurigakan, memberitahukannya kepada pemilik project yang menggunakan jasa Lossless ini, ditandai dengan tier-tier yang berbeda, apakah ini transaksinya itu berbahaya atau sedang atau tidak terlalu signifikan, dan dari situ pemilik project itu bisa tahu kalau hack itu akan terjadi atau tidak. Menurut saya ini cukup menarik karena ini bergerak di bidang keamanan dan tidak terlalu banyak yang seperti ini. Dari segi fundamental tidak ada masalah juga, tetapi apakah bisa mendapatkan traksi daripada whale atau market maker, masalahnya ini dia berada di KuCoin saja. Untuk exchange besarnya, dia perlu menembus ke beberapa exchange yang besar seperti Coinbase, Binance, OKX, dan lain-lain, sehingga volume tradingnya itu besar dan bisa menaikkan market cap-nya. Kalau tidak, ya dia hanya menjadi bahan pump untuk market maker, tiba-tiba bisa naik ke atas dengan cepat. Itu biasanya terjadi di exchange KuCoin. Seperti di kasus ini, di September 2021, dia bisa tiba-tiba naik dari $0,16 sampai ke harga $2 lebih, itu dalam waktu yang sangat singkat sekali. Dan kemungkinan besar kalau tidak ada perubahan untuk exchange yang dia masuk, maka dia akan bisa melakukan hal yang serupa juga, paling seperti ini, bukan pergerakan yang lebih sustainable, bisa ke market cap yang lebih besar, sustainable seperti koin-koin layer 1. Tetapi kalau misalnya mau beli ini, posisi sekarang sudah lama sideways-nya di harga sekitar 0,1 sampai 0,15, dan sekarang dari awal tahun dia naik lumayan, naik sekitar 100% dari 0,15 ke $0,3. Masih berada di dalam rentang yang menurut saya masa-masa akumulasi. Menurut saya kalau misalnya teman-teman mau membelinya, tentu saja pastikan ini adalah koin micin, bukan koin utama teman-teman. Selanjutnya adalah koin Clearpool. Clearpool sendiri dia ada di jaringan mainnet dan juga Polygon untuk aplikasi DeFi-nya. Market cap juga sama, microcap $14 juta. Circulating supply sekitar 34% dari maximum supply-nya. Total value lock-nya itu 4 juta, yaitu sekitar 30-an% dari market cap-nya. Untuk dari segi harga sendiri, dia berada di dalam masa-masa sideways seperti ini, jadi merupakan waktu yang tepat untuk membelinya. Tetapi kalau kita lihat dari harganya saja ya teman-teman, tanpa melihat fundamentalnya, exchange yang melist koin ini adalah BingX. Ini dia cukup besar volume tradingnya, dan ada juga KuCoin. Belum masuk ke exchange besar, sama seperti di koin sebelumnya. Kalau belum bisa masuk ke exchange yang lain, maka kenaikannya itu akan sebentar dan tetapi bisa terjadi dalam waktu yang singkat. Habis itu akan mengalami penurunan yang cukup lama koreksinya. Dari segi fundamental ini saya melihat kalau dia ini merupakan protokol lending dan borrowing. Jadi kita bisa meminjamkan uang dan bisa meminjam uang. Cuma untuk yang borrow kita perlu mensubmit. Ini khusus untuk perusahaan tampaknya, karena kita harus mencantumkan nama perusahaan, email perusahaan, deskripsi perusahaan.
website dan segala macam, jadi bukan diperuntukkan untuk retail. Kalau misalnya teman-teman mau menggunakan melakukan lending ataupun borrowing, teman-teman bisa lakukan tersebut di protokol DeFi yang sudah terpercaya seperti Aave. Total value lock-nya juga jauh lebih besar dibandingkan dengan Clearpool ini. Jadi sebenarnya yang dia lakukan itu adalah mirip dengan yang lainnya, tetapi ditujukan untuk institusi. Di akun Twitternya, ini merupakan lend to leading institutions dan earn ya. Jadi seperti yang dia sebutkan di sini untuk institusi. Apakah bisa menaik? Saya tidak menutup kemungkinan tersebut. Pasti ada potensi naik, apalagi kalau misalnya di alt season, semua koin juga pada akhirnya akan naik. Tetapi apakah akan sustainable dan bisa ke market cap yang lebih besar seperti koin-koin layer 1 di tahun 2021? Menurut saya belum terlalu mungkin untuk Clearpool karena dia belum masuk ke exchange besar ya. Setidaknya harus masuk ke Binance dulu. Menurut saya fundamental lossless itu lebih menarik dibandingkan dengan Clearpool sendiri. Tetapi masalah kenaikan harga siapa yang tahu, hanya market maker yang bisa menentukannya. Dan pastikan juga ini teman-teman tidak beli terlalu banyak karena ini adalah koin micin, koin microcap. Itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe. Dan nantikan video saya selanjutnya.